Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, pagi seluruh sobat akrab dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Akrab Studio, ajang kreativitas Bamega. Luar biasa sekali, dan tentunya kembali bersama saya Lydia yang hari ini akan memandu podcast yang luar biasa ini. Karena di podcast kali ini kita kedatangan orang yang luar biasa kembali, yang tentunya para sobat akrab udah tahu sama beliau karena beliau udah sering banget nih muncul di podcast akrab kita. Siapa beliau? Langsung saja boleh perkenalkan diri. Ya, terima kasih Lydia. Perkenalkan, saya Sony Tualoman STME, selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru. Diberikan tugas dan amanah untuk memajukan sektor pariwisata, bidang kepemudaan dan keolahragaan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Oke, luar biasa sekali hari ini. Dan tentunya karena kita sudah kedatangan Bapak Kadis kita yang luar biasa, hari ini kita juga akan membahas sesuatu yang luar biasa yang ada di Kabupaten Kota Baru. Tentunya pasti berkaitan dengan wisata dan kemajuan wisata yang ada di Kabupaten Kota Baru. Tentunya yang paling krusial sekarang, kita tahu Bapak ya, bagaimana kemajuan wisata alam di Kota Baru sudah tidak diragukan lagi. Bagaimana kemajuan ekonomi kreatif di Kota Baru sudah tidak diragukan lagi. Bagaimana kemajuan event di Kota Baru juga sudah tidak diragukan lagi. Tapi yang perlu kita soroti sekarang adalah salah satunya desa wisata yang ada di Kabupaten Kota Baru. Kira-kira nih, Pak Sony ada gebrakan apa atau inovasi apa nih untuk kemajuan desa wisata yang ada di Kabupaten Kota Baru? Baik, terima kasih Lydia. Gebrakan dan inovasi ya. Jadi memang melalui inovasi yang sedang saya kerjakan ini, kebetulan saat ini sedang menjalani diklat kepemimpinan tahun 2025, yang mana dalam diklat tersebut diminta peserta diklat untuk menyusun sebuah proyek perubahan. Jadi saya sedang menyusun proyek perubahan dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kota Baru di sektor pariwisata. Maka proyek perubahan saya ialah tentang desa wisata. Oke, luar biasa sekali. Jadi tentang desa wisata, Pak ya? Tentang desa wisata. Berarti kalau nggak salah kita udah dengar sedikit program kerja yang Bapak buat itu adalah proyek perubahan. Proyek perubahan. Proyek perubahan desa wisata. Berarti ini selaras ya dengan program kerja pemerintah pusat, yakni Asta Cita yang ke-6, Pak ya? Betul, betul. Asta Cita yang ke-6 disampaikan di sini bahwa melalui program kerja Kabinet Jokowi itu membangun dari desa untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah ini tentunya selaras, sangat selaras dengan visi misi yang dimiliki oleh Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati. Jadi bisa saya bacakan di sini bahwa Asta Cita Kabinet Prabowo Gibran, Kabinet Merah Putih, yang ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Di pusat seperti itu, kemudian dalam visi misi Kabupaten Kota Baru, yaitu pada misi kedua, saya bacakan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Jadi ada pertumbuhan ekonomi, ada kesejahteraan masyarakat, baik itu Asta Cita maupun sampai ke visi misi. Nah, berangkat dari kedua hal tersebut, kami yakin membangun dari desa ini adalah bisa dimulai dari desa wisata itu sendiri. Oke, keren banget ya, luar biasa sekali program kerja. Buat tepuk tangan dong untuk Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atas program kerja yang beliau canangkan, yaitu proyek perubahan. Dan kita berharap semoga proyek ini bisa berjalan lancar, Pak ya. Sampai nantinya Kota Baru bisa masuk dalam 50 desa wisata terbaik. Ya, sebagai informasi Lydia, setahun yang lalu ada 2 desa di Kabupaten Kota Baru yang mencoba untuk ikut kontestasi di
Kementerian Pariwisata. Yang pertama itu Desa Tegalrejo Oke. dengan wisata alam goa, Gua Lowo ya Pak ya? lebih dikenal sebagai Goa Lowo. Itu juga di Kabupaten Kota Baru. Dan yang kedua adalah Sekarang Tiung. Oke, Gedambaan Ya. ya. Prestasi yang mereka raih adalah pada nominasi tersebut berhenti di 300 besar desa yang tertinggal, dan saat masuk ke 100 sudah tertinggal. Saya pikir evaluasi yang saya dapat dari nominasi tersebut adalah beberapa desa memang harus dikembangkan dalam sektor digitalisasi. Betul. Itu nanti yang akan kita benahi. Di proyek yang kali ini kita sedang melakukan sebuah penilaian terhadap 198 desa dan 4 kelurahan. Wow. Kami melakukan seleksi, penilaian, sampai nanti akhirnya dalam jangka pendek proyek perubahan ini akan kita tetapkan jumlah desa wisata yang akan di SK Bupatikan oleh Bapak Bupati. Wow, keren banget ya. Jadi sebenarnya Kabupaten Kota Baru itu memiliki ratusan bahkan potensi desa wisata, Iya. Pak ya. Tapi sayangnya masih beberapa banyak PR yang harus kita benahi bersama, dan mungkin saja melalui program Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kota Baru bisa semakin maju lagi khususnya di sektor desa wisata. Karena kalau kita udah tahu ya, kemajuan pariwisata di Kota Baru itu sudah luar biasa. Tapi ternyata mungkin beberapa sektor yang belum terlalu disorot ya Pak ya. Iya. Salah satunya desa wisata ini. Bayangkan ternyata ya setelah Bapak kaji, Kota Baru memiliki ratusan lebih desa wisata yang harus kita poles. Dan pencapaian luar biasa nih, bisa berhasil masuk ke 300 desa wisata se-Indonesia ya Pak Iya. ya. Keren. Tepuk tangan dong untuk Kota Baru. Tapi ngomong-ngomong Bapak, mungkin orang-orang belum terlalu banyak tahu tentang desa wisata. Kalau mungkin tentang wisata alam, orang-orang sudah bisa tahu dan bisa melihat. Kalau desa wisata ini kemasannya bagaimana sih? Dan sebenarnya tujuan dari desa wisata kan Baik, kalau secara tanda kutip itu memajukan ekonomi dari bawah untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau secara struktural dan sistemnya itu bagaimana sih Pak desa wisata ini? nah sampai di tahap ini pembahasan kita jadi menarik gitu ya. Betul. Tadi disampaikan bagaimana sih desa wisata ini dan kenapa harus ada desa wisata ini. Jadi ini Lydia, hadirnya desa wisata ini akan semakin memperjelas tujuan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Oke. Saya bisa contohkan misalnya desa industri, berarti banyak pengrajin di sana, Betul. banyak sektor industri di sana. Saya bisa sampaikan misalnya dia desa pesisir, berarti dia mengedepankan sektor kelautan dan perikanan. Oke. Desa tangguh pangan, berarti desa tersebut dominan akan pertaniannya. Ketika bicara tentang desa wisata, ini adalah mengajak masyarakat tentunya bersama-sama dengan pemerintah desa memahami tentang potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Oke. Gitu. Jadi seperti mana kita ketahui kan di tiap desa ada dana desa nih. Betul. Kemudian ada CSR dari perusahaan-perusahaan kepada desa nih. Dengan ditetapkannya desa tersebut menjadi desa wisata, mereka lebih fokus. Oke. Kita punya contoh itu di Desa Tegalrejo, Goa Lowo itu. Dia memanfaatkan CSR dari perusahaan PT ITP untuk Indosemen Tunggal Prakasa untuk membangun wisata Goa Lowo. Beberapa fasilitas dibantu oleh PT ITP. Itu semakin mempercepat langkah-langkah mereka. Kemudian pengelolanya adalah badan usaha milik desa. BUMDes Tegalrejo yang mengelola wisata Goa Lowo sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah desa. Itu menjadi warna bahwa desa tersebut adalah desa wisata. Jadi saya sedang menggagas beberapa bentukan lagi yang baru tentang desa wisata tanpa mengabaikan potensi wisata, daya tarik wisata, infrastruktur yang ada di sana. Itu tentu semua harus mendukung. Dan terakhir, apakah masyarakat sadar
bahwa tempat mereka adalah potensi wisata dan kemudian ditetapkan sebagai desa wisata. Ketika terjadi pergerakan ekonomi di desa tersebut, tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana. Di Goa Lowo juga industri maupun sektor kuliner hidup, dan di Teluk Tambiang untuk akomodasi penginapan itu milik masyarakat itu tumbuh. Betul. Sekarang makin banyak villa, makin banyak penginapan Iya. yang memang dikelola langsung oleh masyarakat, Pak ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi tadi tuh udah disinggung sedikit, ternyata salah satu juga faktor pembentuk desa wisata itu selain infrastruktur, juga kesadaran masyarakat, Pak ya? Kesadaran masyarakat. Tidak bisa rodanya atau kolaborasinya berhasil kalau masyarakat itu tidak sadar bahwa potensi desa kami ini sebenarnya desa wisata, kayak gitu ya. Berbicara desa wisata terkait dengan kesadaran masyarakat, pemerintah menyadari bahwa tidak seluruhnya tempat-tempat wisata itu bisa dikelola oleh pemerintah. Ketika daerah tersebut secara turun-temurun memang milik masyarakat, sudah barang tentu masyarakatlah orang yang paling berhak untuk mengelola desa tersebut. Pemerintah akan melakukan fasilitasi pembinaan kepada masyarakat, bagaimana mereka bisa cepat maju dan tumbuh. Gitu. Jadi pada kesempatan ini perlu saya sampaikan juga, nanti akan ada klasifikasi tentang desa wisata, Lydia. Desa wisata itu tidak langsung diminta untuk sebuah desa yang maju, tidak. Tapi ketika dia memiliki potensi tapi belum digarap, namanya desa wisata rintisan. Oke. Ada 4 pengelompokan desa wisata. Ada 4. Apa aja itu, Bapak? Yang pertama adalah desa wisata rintisan. Yang tadi belum dikelola, belum maju. Ya, perlu penanganan. Kemudian setelah rintisan, ketika dia bertambah pergerakan-pergerakan, sudah bisa melakukan beberapa upaya, dia naik menjadi desa wisata berkembang. Oke, berkembang. Rintisan ke berkembang. Iya. Oke. Kemudian setelah berkembang, dia naik lagi ke desa wisata maju. Desa wisata maju. Oke. Ya. Dan yang terakhir, desa wisata mandiri. Desa wisata maju. Jadi ada 4, desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, maju, dan mandiri. Oke, luar biasa sekali. Ya. Jadi ternyata desa wisata itu banyak klasifikasinya. Salah satunya juga kita bisa melihat, Mbak, ya, dari perkembangannya apakah dia ini masuk golongan yang mana? Rintisan, berkembang, maju, Dan atau mandiri. mandiri. Tapi kalau boleh Bapak angkat salah satu desa wisata menurut Bapak yang sekarang ini tinggal dipoles sedikit udah bisa menjadi desa wisata mandiri. Salah satunya ada di Kota Baru, boleh Bapak bisa ambil contoh nih. Salah satu desa wisata yang hampir menjadi desa wisata maju atau mandiri nih, Pak. Iya. Dari 198 desa dan 4 kelurahan, memang ada satu yang bisa kita lihat bahwa dia sudah masuk di kelompok maju. Oke. Ya. Yaitu Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir. Oke. Iya. Kenapa saya sebut demikian? Ketika tempat wisata tersebut mampu menggerakkan roda ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan kebetulan masyarakat sekitar juga merespon dengan baik dengan tingkat kesadaran yang tinggi, bekerja sama dengan perusahaan yang ada di sekitaran, kemudian didukung oleh pemerintah desa melalui dana desanya. Hal-hal tersebut membuat Desa Tegalrejo menjadi desa wisata. Untuk di sini juga ada, Oke. gitu. Daerah kota ya, Pak ya? Iya, ada desa wisata yang saya lihat itu desa wisata berkembang, yaitu di Desa Sarangtiung. Oke. Sarangtiung itu punya tempat wisata Pantai Gedambaan yang dikelola pemerintah, punya kampung nelayan yang dikelola oleh masyarakat, dan juga punya bukit atau gunung Mamake yang dikelola oleh masyarakat hutan. Oke, keren. Keren banget. Keren pokoknya. banget, keren Pokoknya Lydia sebagai orang Kota Baru, warga masyarakat Kota Baru harus bangga. Bangga banget Bapak, apalagi kan kita melihat ya sekarang pertumbuhan ekonomi juga dari
para masyarakat desa juga semakin naik melalui itu tadi Pantai Gedambaan, objek wisatanya, kemudian juga desa wisatanya, ada kampung nelayan, di mana setiap weekendnya selalu penuh, selalu ramai pengunjung, bahkan yang dari luar Kota Baru pun datang, karena di situ juga disediakan ya makanan-makanan khas dari Kota Baru, Bapak. Keren. Iya, jadi sebagai informasi kepada pihak luar atau manapun, Kabupaten Kota Baru ini sangat menarik sekali. Saya bisa menyebut bahwa Kota Baru ini adalah miniatur Indonesia. Betul. Kita punya laut dan pantainya. Betul. Kita punya gunung dan hutannya. Kemudian kita punya event-event budaya yang memang sangat menarik. Autentik ya Pak? Iya. Dan di sini saya sampaikan bahwa Kabupaten Kota Baru itu salah satu kabupaten yang masuk dalam 110 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah yang masuk dalam Karisma Event Nusantara. Keren banget, sampai merinding loh aku dengarnya. Iya. Keren banget ya, walaupun Kota Baru ini secara geografis tuh kota yang kecil, Iya. di ujungnya dari Pulau Kalimantan, sampai kalau kesini pun harus nyebrang, Iya. bukan bagian setanah dari Kalimantan, tapi bisa berhasil meraih prestasi yang sangat tinggi tentunya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Iya. Keren banget. Tidak lepas juga tentunya ya dari tangan dingin para pemerintah, Ya, tangan betul. dingin kepala dinas kita juga. Dan dukungan Lydia juga. Oke, dan kawan-kawan semua, tim akrab semuanya juga yang selalu berkolaborasi untuk menciptakan event, kemudian juga menciptakan gimana caranya wisata kita terus dipromosikan dan terus maju untuk masyarakat Kota Baru. Keren dong Kota Baru. Tapi ngomong-ngomong nih Bapak, menurut Bapak, bagi kawan-kawan semuanya nih, sobat akrab dimanapun berada yang nonton, yang mungkin dari luar Kalimantan, luar Kota Baru, yang mungkin juga sadar bahwa desanya itu memiliki potensi desa wisata. Kan kita tahu nih, aku ada sedikit mencatat juga beberapa masalah atau beberapa hal biasanya yang menghambat desa wisata itu bisa menjadi desa wisata berkembang atau desa wisata maju. Boleh nih Pak Sony kasih solusi ya. Salah satunya misalnya bagaimana kurangnya keterampilan tentang promosi wisata itu gimana tuh harus itu yang kalau sekarang ya, zaman sekarang ya Pak ya, kita nggak bakal dikenal orang kalau kita nggak pandai bersosial media, nggak pandai promosi di sosial media. Kira-kira gimana solusi atau tips nih cara promosi desa wisata yang baik menurut Pak Sony? Iya, jadi bicara promosi berarti bicara pemasaran ya. Betul. Ketika kita bicara wisata, itu kita bicara identitas. Betul. Iya kan? Tadi dia bilang, ini kota kecil gitu. Ukurannya mungkin bukan kecil atau besar, tapi bagaimana kecil atau besar punya identitas. Betul. Iya kan? Di Italia sana banyak kota-kota kecil tapi sangat indah dan menarik sehingga jadi kunjungan wisata. Mungkin saya nyontohkan kejauhan ya. Raja Ampat deh. Betul. Ya kan? Mungkin Lydia belum pernah ke Raja Ampat, saya juga belum pernah ke Raja Ampat, tapi kita semua sepakat bahwa kita sudah dengar Raja Ampat indah. Betul sekali. Artinya promosi dan pemasaran itu sampai ke kita. Betul. Promosi dan pemasaran keindahannya, gitu kan. Oleh sebab itu, bagi desa wisata yang ada di Kabupaten Kota Baru nanti, kita harus memiliki sebuah identitas, yang mana identitas itu akan kita jual ke masyarakat luar. Saya dalam mengembangkan wisata ini selalu menyampaikan bahwa dalam wisata kita sertakan 3A. 3A. Iya. Apa tuh Pak? 3A. Iya. A yang pertama atraksi. Attraction. Ya. Dicatat ya di bawah. Iya. A, attraction. A yang Artinya kedua. misalnya gini, Provinsi Riau terkenal dengan pacu jalur. Oke, ya yang lagi viral banget Yang joget di gini. 2025 ini ya, pacu Oke. jalur. Yang gini jogetnya kan, Betul. itu atraksi nih dia. Itu atraksi.
Kalau bicara wisatanya, mungkin ada beberapa tempat wisata di sana, tapi ada atraksi di sana. Waduh. Dan kita di sini juga ada di Rambah Berkah itu ada selamatan laut, Betul. di mana di sana temanya kita adalah Magic from the Magic Sea. from the Sea. Ingat ya Lydia Iya. ya. Menancapkan tongkat ke laut, kemudian airnya Menjadi tawar. air asin menjadi tawar. Itu atraksi Lydia. Attraction. Atraksi. Jadi bukan keindahan alamnya saja, tapi atraksinya yang menyedot magnet bagi masyarakat. Itu A yang pertama. Yang kedua, Amenities. amenities. Penunjang-penunjang yang ke arah sana. Oke, contohnya Bapak? Kelengkapan-kelengkapannya ya. Jadi bisa jadi atraksi tadi harus disertai dengan ekonomi kreatif, misalnya gitu. Jadi kalau saya ke Kota Baru itu, ke tempat wisata itu, saya dapat apa saja ya? Bisa Kan- beli oleh-oleh nggak nih? Enggak, ya gitu. Dan Betul. segala macam hal yang mendukung ke arah sana. Kemudian yang terakhir adalah accessibility. Accessibility itu dia Iya. tadi promosinya Iya. ya Bapak ya. Kemampuan seseorang untuk mencapai wisata tersebut ditunjang dengan akses yang mudah. Betul. Ya. Mudah-mudahan lah. Jadi saat ini juga Kota Baru kan sedang dibangun jembatan Betul. Pulau Kalimantan ke Pulau Laut, gitu kan. Terus juga beberapa infrastruktur terus dikembangkan oleh Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati. Infrastruktur terus dilengkapi, sehingga ketika infrastruktur tadi menjadi sebuah kemudahan bagi orang untuk berwisata. Betul sekali. Keren banget dong Kota Baru dan pemerintah daerahnya. Ya. Kita bisa menghayal ya ini kayaknya Bapak Bisa, ya. Kalau silakan. kita bisa menghayal sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke Ya. depan untuk anak cucu kita nanti bagaimana mereka menikmati perputaran dari ekonomi kreatif dan pariwisata, mengembangkan daerah kita. Kemudian juga bagaimana akses menuju Kota Baru yang semakin mudah, itu juga membuat Kota Baru semakin dikenal dan perputaran ekonomi, perputaran desa wisata dan perputaran pariwisatanya juga pasti akan semakin maju lagi. Iya. Menurut kutipan dari seorang Maestro, tokoh besar, tokoh besar. Buya Hamka, Indonesia tidak akan terang dengan obor di Jakarta, Oke. tapi Indonesia akan terang dengan lilin-lilin di desa. Oke. Jadi saat ini kita juga demikian untuk Kota Baru, ya kan? Artinya kita menciptakan lilin-lilin di desa untuk menerangi Kota Baru dalam sektor pariwisata. Oke. Begitu Lydia. Luar biasa sekali kalau bahas tentang wisata, desa wisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Baru nih selalu nggak ada habisnya. Ya. Karena memang benar-benar luas, benar-benar kompleks. Dan apalagi kita juga bersama narasumber yang memang di bidangnya, yang tahu bagaimana sebenarnya keadaan lapangan dan keadaan di balik layar, Pak ya. Ya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita melalui pariwisata dan ekonomi Ya. kreatif itu berjalan dan berputar. Ini salah satu juga motivasi buat seluruh pengelola desa wisata yang ada di Kabupaten Kota Baru, Bapak ya. Kalau Bapak Kadis kita, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bersama tentunya pemerintah Kabupaten Kota Baru bersama Bapak Bupati kita bakal melakukan program penetapan desa wisata, Pak ya. Betul. Jadi nanti akan diseleksi dari 190 lebih 98 desa wisata Dan 4 kelurahan. dan 4 kelurahan yang tercatat. Nanti bakal dipilih sekitar berapa nih, Pak? Kita belum tahu. Belum tahu. Ya, karena usulan itu masuk ke kita dan tim penilai akan melakukan penilaian. Ya. Oke, jadi tadi apa aja nih Pak syaratnya buat yang masuk seleksi untuk program penetapan desa wisata ini? Ya, desa-desa yang sudah melakukan pengusulan akan dinilai oleh tim penilai. Oke. Harapan kami ketika tim penilai sudah selesai bekerja, kita akan umumkan sekian desa dari 198 desa dan 4 kelurahan yang ada di Kota Baru untuk ditetapkan menjadi desa wisata. Oke. Timingnya mungkin kita ambil momentum nih. Momentumnya saya rencanakan di Hari Pahlawan tanggal 10 November nanti langsung akan diserahkan sebuah piagam yang menyatakan bahwa desa terpilih tersebut adalah desa wisata.
Oke, jadi nggak sabar lagi nih kita ya Ya. nanti buat 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Di situ juga nanti bakal launching program penetapan desa wisata yang layak untuk kita kembangkan bersama, Pak ya. Betul Lydia. Jadi untuk seluruh pengelola desa wisata di beberapa desa wisata yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, persiapkan diri kalian untuk masuk dalam program penetapan desa wisata. Terima kasih Lydia. Oke, luar biasa sekali program kerja Pak Sony. Tentunya kita berharap bersama program kerja ini bisa berkelanjutan Pak ya, tidak hanya dalam rangka diklat, tapi juga berkelanjutan terus untuk kemajuan desa wisata dan khususnya Kabupaten Kota Baru kita tercinta. Keren sekali, seru sekali sebenarnya podcast hari ini. Padahal masih pengen banyak lagi yang mau kita kulik sama-sama Pak Baik. ya. Tapi karena keterbatasan waktu juga, biar para sobat akrab dimanapun berada nggak bosen, boleh nanti kita siapin episode selanjutnya buat podcast yang lebih ringan lagi. Siap. Mungkin membahas tentang daily activity-nya Pak Sony. Boleh, ya? boleh. Selama menjabat juga sebagai kepala dinas. Dan sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih Boleh Lydia. dari kamera, thank you so much. Dan tentunya terima kasih juga buat sobat akrab dimanapun berada yang sedang nonton podcast ini. Jangan bosan-bosan untuk selalu nonton podcast akrab di Akrab Studio tentunya. Dan saya Lydia. Dan saya Sony. Tentunya pamit undur diri, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akrab Studio dan klik lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kita.